Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab kita dibuka dengan satu peristiwa, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat itu bumi belum berbentuk dan kosong, dan dikatakan di dalam bagian ini gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kalau kita melihat ya, inilah kehidupan di awal ya, bagaimana bumi itu pada saat itu belum berbentuk ya, kosong, gelap gulita ya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita memperhatikan dua ayat di dalam bagian ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat ya. Jadi Tuhan Allah kita itu Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Ya, termasuk bumi ini, kemudian kita juga ada di dalamnya. Yang pertama kita lihat di ayatnya yang pertama. Bagaimana Tuhan kita itu berdaulat, Dia menciptakan segala sesuatu. Ya, dikatakan pada mulanya, artinya pada awal-awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan Allah kita. Jadi ada banyak teori memang yang mengatakan bahwa bumi itu hasil dari sebuah ledakan, bumi ini hasil ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Dia Allah yang menciptakan ya langit dan bumi dan juga segala isinya. Di sini kita melihat kedaulatan Allah, memiliki otoritas yang luar biasa. Dia menciptakan begitu, dan tentunya ini menjadi sebuah penghiburan di dalam hidup kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup ya, Allah yang berdaulat ya, Allah yang luar biasa. Dia bukan hasil ciptaan ya, dia juga bukan ciptaan dari pemikiran kita. Karena ada orang itu mengatakan Tuhanmu itu ya apa yang kamu pikirkan. Begitu. Jadi kalau kamu bilang Tuhan itu ada ya ada. Tapi kalau misalnya dalam pikiranmu Tuhan itu tidak ada, ya tidak ada. Saudara, menurut saya ya, ini satu pemandangan atau pemahaman yang keliru. Karena ada tidak ada saudara pikirkan, Allah itu tetap ada. Ya. Dan kita bisa melihat keberadaan Allah misalnya dari karya ciptaan. Ya, contoh lagu sederhana, Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, kita dari satu lagu itu aja kita tahu bahwa pelangi itu pun ciptaan Tuhan. Ya, saya masih teringat waktu saya pelayanan di Siantar. Ada satu orang dia cerita, saya bertobat, dibilang ya, karena melihat Danau Toba. Aneh kan saudara ya. Dikotbahin, diapain, dia nggak tobat-tobat begitu ya. Tetapi ketika dia melihat Danau Toba, dia bertobat. Kenapa? Iya ya, cantik kali danau ini. Luar biasa tertatanya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara jalan-jalan ke Danau Toba ya,
Bapak Ibu Saudara bisa melihat keindahan alam yang itu bukan buatan manusia. Itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana danau itu dalamnya luar biasa, ratusan meter Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu di danau itu bisa ada gelombang begitu ya. Kalau ada badai ya terasa juga. Saya pernah mengalaminya ya, mengalami gelombang di Danau Toba itu. Kalau Bapak Ibu lihat pemandangannya, gunung dan lain sebagainya, itu luar biasa. Jadi melalui karya ciptaannya kita bisa mengenal bahwa Tuhan Allah itu ada. Ada orang bilang Tuhan nggak ada. Kalau nggak ada, siapa yang menciptakan ini dan itu? Jadi saudara, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang berdaulat. Dia menciptakan segala sesuatu. Nah, ini Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, Tuhan juga berdaulat di mana Dia yang mengontrol segala sesuatu. Bayangkan ya, bumi belum berbentuk ya, kosong, gelap gulita, dan Roh Allah dikatakan melayang. Artinya apa? Dia berdaulat, Dia mengontrol segala sesuatunya. Apakah termasuk hidup kita juga? Pasti. Kalau dunia aja dikontrol olehnya, kehidupan ini dikontrol olehnya, artinya kehidupan kita pun dikontrol olehnya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara, kenal Yesus, kenal ya Allah yang menciptakan ini di dalam hidup kita. Kenapa? Pengenalan kita tidak sia-sia. Pengenalan kita membawa kita akan kekaguman bahwa hidupku ada dalam kontrolnya. Kalau hidupku ada dalam kontrolnya, artinya Dia juga menjamin akan kehidupan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik. Sekalipun Tuhan izinkan pergumulan, permasalahan terjadi dalam hidup kita. Yang tentunya itu akan menolong, membawa kita semakin hari semakin diteguhkan di dalam Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, dari dua kebenaran ini kita boleh menemukan ya, sekalipun di tengah permasalahan, di tengah pergumulan, di tengah ketidakpastian di dunia ya, yang dimana kita membutuhkan rasa aman dan mungkin kita bergumul bagaimana mendapatkannya, apakah dengan uang yang banyak, harta yang banyak, jabatan tertentu, enggak juga membuat kita nyaman kecuali ketika kita datang kepada Tuhan. Ini adalah jawaban yang kita bisa dapatkan. Bagaimana kita bisa aman dalam perlindungan Tuhan. Kenapa kita bisa aman dalam perlindungan Tuhan? Karena Dia menciptakan segala sesuatu. Karena Dia yang mengontrol segala sesuatu. Termasuk kehidupan kita. Termasuk kesehatan kita. Termasuk pekerjaan kita. Termasuk kehidupan yang hari ini kita jalani. Oleh sebab itu, dengan yakin Bapak Ibu Saudara bangun pagi, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa hari ini kita hidup dalam rencana Tuhan. Bukankah itu yang kita jalani hari ini? Dan masihkah kita mau meragukannya, tidak percaya, dan mempertanyakan kembali? Saya pikir menjadi bagian kita hari ini adalah, yuk mari kita percaya. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percaya Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia berdaulat juga mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Percayakan kepada Dia. Dia tahu hari esok kita. Dia tahu masa depan kita. Mari kita percayakan, kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan biarkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap kita boleh senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakyakinan kita menjalani hari-hari, kita punya Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya, dan percayalah segala sesuatunya itu Tuhan kerjakan dengan baik. Segala sesuatu juga akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Mari kita jalani, nikmati, syukuri perjalanan hidup kita hari ini dengan tetap percaya bahwa kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Jika ada rasa khawatir, takut, cemas akan jalani hari ini, mari kita datang kepada Dia, karena Dia yang menjadi tempat di dalam perlindungan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami serahkan juga hidup kami sepanjang hari ini, pergumulan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, dan seluruh hidup kami.
orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami berserah kepada pribadi yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.